Wakil Ketua BEM UI 2026, Fatimah Az-Zahra, memandang AMBG program makan bergizi gratis atau program pemenuhan janji politik karena AMBG lebih condong sebagai pemenuhan janji politik kampanye yang eksekusinya dipertanyakan. Ia secara kritis mempertanyakan urgensi dan desain program tersebut di ruang publik. Fatimah juga menyoroti inkonsistensi tujuan AMBG yang awalnya diklaim untuk mengatasi stunting, namun kemudian bergeser ke tujuan ekonomi. Menurutnya, target ekonomi tersebut tidak tercapai di lapangan dan pelaksanaannya membutuhkan evaluasi menyeluruh. Pandangan kritis Fatimah terhadap program AMBG berfokus pada beberapa hal bukan solusi stunting yang tepat sebagai mahasiswa kedokteran. Fatimah memandang narasi pemerintah yang menjadikan AMBG sebagai solusi stunting secara sains medis kurang tepat. Intervensi stunting yang krusial seharusnya dilakukan pada masa 1000 hari pertama kehidupan HPK, bukan pada anak usia sekolah yang masa emas perkembangannya telah terlewati. Pertanyaan anggaran dan konsep. Kritik ini mengarah pada dugaan bahwa AMBG cenderung menjadi sekadar pemenuhan janji politik, alih-alih intervensi gizi yang konsep dan prioritasnya sudah matang. Ia menyoroti masalah pengalokasian anggaran besar di tengah carut-marut implementasi dan evaluasi di lapangan. Berikut videonya. Sebetulnya kita cukup mengamati ya Prof, tanggapan dari orang-orang yang dari pemerintahan gitu ya. Kayak ada yang responnya langsung, MBG tidak akan diberhentikan karena ini adalah janji kampanye dan sebagainya. Jadi kita tuh sebenarnya bertanya-tanya sekarang, apakah program-program ini tuh, terutama MBG misalkan, itu menjadi program yang untuk pemenuhan gizi atau pemenuhan janji gitu. Nah, saya merasa bahwa rakyat kita yang sudah dijanjikan ini pada akhirnya mereka akan melihat juga kok ketika sudah seperti ini, apakah mereka masih mau ini dijalankan atau tidak dan sebagainya. Itu saya rasa pemerintah tuh mesti melihat juga gitu rakyat dalam kondisi sekarang tuh seperti apa melihat semrawutnya MBG dan lainnya. Jadi jangan ini janji kampanye kepada rakyat seolah-olah rakyat nih yang menginginkan ini semua gitu. Nah, sehingga itu perlu dilihat kembali, terutama aspek militerisme juga saya rasa pemerintah belum terlalu menanggapi banyak ya tentang hal itu. Kemudian juga tentang bahwa presiden nih, ini untuk tuntutan kita yang kelima ya, untuk bisa mengakui kesalahannya dan berhenti mengelak. Menurut kita itu adalah tuntutan yang paling sederhana sepanjang demonstrasi mahasiswa mungkin ya Prof. Menuntut untuk presiden itu mengakui kesalahannya. Jadi kita nih merasa seharusnya kita nggak perlu bikin tuntutan seperti ini gitu. Ini adalah hal yang sangat bare minimum untuk seorang pemimpin. Masa kita harus membuat tuntutan seperti ini? Tulis, wah ternyata kondisi pemimpin negeri kita nih udah segininya ya. Ada beberapa contoh ya, tapi salah satu contoh yang menurut saya perlu dipelajari juga oleh Pak Prabowo ya, dengan segala hormat gitu. Menurut saya mencontoh Pak Habibie ketika dia menjabat sih, meskipun belum lama ya durasi beliau menjabat, tapi pada saat itu kan kondisinya mirip nih menurut kita, bahwa Pak Habibie dulu juga punya semacam mega proyek impiannya lah gitu, tentang pesawat terbang dan sebagainya, industrialisasi. Dan di situ ketika kondisinya sama, rupiah melemah, kemudian ekonomi harus diperbaiki dan sebagainya, beliau